Perkenalkan, nama saya Marihati Berliana Sitinjak, NPM saya 19010010152. Di sini saya membawakan materi dari kelas 4 SD, tema 3, subtema 1 yang berjudul Kerusakan Lingkungan dan Bagian-bagian Tumbuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua kita dalam keadaan sehat ya. Baiklah, materi kita pagi ini adalah kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu kerusakan lingkungan? Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi di lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor. Contohnya satu, kerusakan lingkungan akibat faktor alam. Contohnya satu, gempa bumi. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar kata gempa bumi ya kan? Nah, gempa bumi terjadi akibat pergeseran gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi yang berdampak bergantung pada besarnya kekuatan gempa bumi. Gempa bumi mengakibatkan robohnya rumah atau bangunan-bangunan lainnya, tanah longsor, dan jalur transportasi. Yang kedua, baik kita lanjut. Yang kedua, tsunami. Tsunami terjadi karena perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan air laut secara vertikal dan tiba-tiba. Tsunami terjadi akibat gempa bumi yang terjadi di dalam laut, letusan gunung berapi di bawah laut, ataupun longsornya dasar laut. Kerusakan akibat tsunami seperti rusaknya terumbu karang dan lamun, rusaknya fisik di sekitar pantai, dan jatuhnya korban manusia. Yang ketiga, banjir. Mungkin adik-adik juga sering mendengarkan kata banjir kan, karena di Indonesia sering terjadi. Nah, banjir juga bukan terjadi karena ulah manusia ya adik-adik, bisa juga terjadi karena faktor alam yang terjadi karena hujan yang terus-menerus. Banjir sering terjadi saat musim penghujan dan membuat bangunan atau tempat makhluk hidup, lapisan tanah yang subur hilang di bawah air, serta tanaman-tanaman yang rusak. Gunung berapi. Gunung berapi meletus dan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Letusan gunung berapi mengakibatkan gangguan pernafasan, gas beracun, rusaknya lingkungan, bahkan mematikan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Contohnya kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, satu, pembakaran hutan. Pembakaran hutan dapat mengakibatkan hilangnya tempat tinggal atau tempat perlindungan serta sumber makanan bagi satwa, sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Mungkin adik-adik juga sering kan membuang sampah dengan sembarangan. Nah, sekarang Ibu harap semua adik-adik jangan membuang sampah dengan sembarangan ya, karena dapat merusak lingkungan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Dampak dari membuang sampah dengan sembarangan adalah banjir. Supaya kita tidak terkena banjir, Ibu harap semua adik-adik jangan membuang sampah dengan sembarangan ya. Yang ketiga, penggunaan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Menangkap ikan dengan menggunakan bom selain dapat merusak atau membunuh ikan-ikan kecil, dapat juga merusak ekosistem lainnya. Jadi pemerintah kita sangat melarang untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom. Yang keempat, penebangan hutan sembarangan. Sekarang hutan kita sangat berkurang ya kan adik-adik, karena maraknya aksi penebangan hutan liar. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap ataupun menahan air saat hujan turun, sehingga terjadinya banjir dan longsor. Limbah industri.
Limbah industri berasal dari pabrik ataupun rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah tersebut dapat merusak lingkungan sekitar kita. Nah, kita lanjut sekarang bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian serta fungsi. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, yaitu 1. Akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah. Jenis-jenis akar ada 2, yaitu 1. Akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu tumbuhan yang berkeping 2 atau disebut dengan dikotil, contohnya mangga, jambu, jeruk. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut yaitu tumbuhan yang berkeping 1 contoh atau disebut dengan monokotil, contohnya padi dan jagung. Yang kedua, fungsi dari akar adalah 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Kita masuk yang kedua ya adik-adik, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu 1. Batang basah. Batang basah adalah batang dari tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air, contohnya batang bayam. Yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang memiliki kambium. Kambium pada batang akan membentuk lapisan kayu pada bagian batang, contohnya pohon rambutan, pohon jambu, dan pohon mangga. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat berfotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada pertumbuhan dengan bantuan energi matahari. Jenis-jenis daun ada 4, yaitu 1. Daun melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman eceng gondok. Yang kedua, jenis daun menyirit. Daun dengan bentuk tulang menyirit dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, nangka, dan lain-lain. Yang ketiga, daun menjari. Daun berbentuk tulang menjari dapat dilihat pada tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lain-lain. Yang keempat, daun sejajar. Daun dalam bentuk sejajar dapat kita jumpai pada kelapa, dan pandan, padi, dan lain-lain. Yang keempat, bunga. Bunga berperan penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagian bunga yaitu 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menahan agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, kelopak. Kelopak berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga, mahkota. Untuk menarik perhatian polinator, yakni hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Yang keempat, benang sari. Berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Yang kelima, putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Buah dan biji. Bagian tumbuhan berasal dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki akan tumbuh menjadi biji dan dilindungi oleh daging buah. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, bahkan di Indonesia ini. Jadi ibu harap pada adik-adik agar tetap menjaga lingkungan, supaya lingkungan kita terlihat lebih indah, lebih bersih, dan lebih terjaga, supaya kita tidak terkena banjir ataupun hal-hal lainnya. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.